Akibat pandemi COVID-19, di Indonesia terdapat 5.100 orang yang terjangkit infeksi ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang terdampak secara sosial maupun ekonomi. Sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk menjadi saksi dan berkat dimanapun dan kapanpun. Untuk menjawab panggilan ini, Gereja Baptis Pertama mengadakan posko sosial yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini meliputi pembagian paket sembako, paket hygiene, nasi bungkus, dan desinfeksi. Sejauh ini, dana yang terkumpul sebesar 19 juta dengan alokasi dana sebagai berikut. Lewat dana ini, sudah ada 35 keluarga yang terbantu untuk kebutuhan selama 2 minggu. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk jemaat GBP. Namun GBP memiliki hati untuk membantu masyarakat yang lebih luas lagi. Jemaat dapat selalu membantu dalam doa. Bagi yang tergerak untuk membantu dalam daya dan dana, dapat menghubungi. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. God bless you. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, betapa dalamnya kasih-Mu Bapa, darah-Mu yang sudah tercurah mengampuni dosa-dosaku. Kita naikkan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamanya.
Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat datang di Kebaktian Online Gereja Baptis Pertama. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa kita dapat bergabung bersama-sama. Kita masih terus dalam suasana harus stay at home, harus tetap di rumah. Kita terus mengambil bagian dalam peran kita untuk menahan dan memperlambat laju dari penyebaran virus corona ini, dan kita mengambil bagian dengan tetap di rumah, termasuk dalam kita bergereja. Kita tahu bahwa esensi gereja yaitu ibadah kepada Tuhan, dan kita bersama-sama walaupun kita di rumah masing-masing, kita bersyukur ada media online sehingga kita dapat berkumpul, bersatu dan memuji Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan bisa saling mendoakan dan menguatkan juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk bisa memuji Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan, yang telah kita nyanyikan dan juga yang akan kita nyanyikan. Kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita juga bisa mempersiapkan ibadah melalui pemberian kita, melalui berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, melalui persembahan persepuluhan dan juga persembahan khusus kita. Kita dapat melihat informasinya dan kita dapat melakukan persembahan khusus kita. Melalui bank, kita bisa terus memberikan persembahan khusus untuk pelayanan pengabaran Injil, kasih keterangan di dalam transfer bank itu. Juga untuk pelayanan khusus kita yang sedang kita lakukan, yaitu pelayanan sosial, bakti sosial melalui posko sosial yang telah kita dirikan. Kita bersyukur, tadi kita sudah melihat informasinya, ada beberapa keluarga yang sudah terbantu, dan kita dapat terus terlibat dalam hal itu dengan memberikan kode unik daripada pemberian yang kita berikan untuk posko online itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih untuk bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah ini. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami sangat berterima kasih dan bersyukur di tengah-tengah suasana yang berbeda, di tengah-tengah suasana yang penuh dengan perubahan, di tengah suasana ketidakpastian. Tuhan, kami dapat datang kepadamu, ini menunjukkan dan membuktikan iman kami hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang kami andalkan selain Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu dan kami mohon penguatan, penghiburan, tuntunan, pimpinan daripadamu. Pada saat kami akan beribadah, pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan ibadah kami kiranya dapat sungguh-sungguh murni mencari Engkau, murni membuka diri kepada pimpinan firman-Mu, murni untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami memandang kepadamu, kami berfokus kepadamu saja Tuhan. Kami mendengar suara-Mu dan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh hati, jiwa, pikiran kami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Yang kami lakukan kiranya memuliakan nama-Mu. Karena kami ingin beribadah Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu saja. Semua yang kami lakukan biarlah menyenangkan hati-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong memang
semua gelap kulit akan pandanglah juru selamatmu, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi surga oleh sisikan dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi, oleh Yesus pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi surga oleh sinar kemuliaannya. Dia pasti terlaksana, percayalah pada Dia, segera kabarkan ke dunia keselamatannya sempurna. Pandanglah
Jemaat Gereja Baptis Pertama dan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana ibadah di rumah, oleh karena kita harus bersama-sama mengatasi penyebaran virus corona COVID-19. Dan pada saat ini kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena ada kesempatan di mana kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam suasana di mana kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya dalam persekutuan kasih di dalam Kristus kami dipersatukan, dan Tuhan yang memimpin pelayanan dan ibadah kami, sehingga semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saat kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberikan hikmat supaya Roh Kudus menyingkapkan rahasia dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pembahasan kita pada minggu ini. Kita memasuki Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membahas masalah penghakiman, dan kita akan merenungkan dari bagian ini, dan sebagaimana pelajaran kita akan berkaca pada cermin Kristus. Berkaca pada cermin Kristus, atau kita dapat bercermin kepada kebenaran Kristus supaya kita dapat hidup sebagaimana Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya ingin membaca dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-6. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Pada bagian ini kita akan merenungkan bagaimana sikap orang Kristen, sikap orang percaya, umat dan warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus melanjutkan pelajaran ini dari khotbah di bukit. Ada karakteristik yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya. Dan bagian ini berkaitan dengan hubungan relasi dengan sesama, baik di dalam tubuh Kristus maupun dengan dunia.
ketika kita hadir menjadi kesaksian. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pembawa damai. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi terang. Kesaksian kita membawa sinar terang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dari pelajaran ini Yesus mengajarkan agar kita umat kerajaan Allah memiliki relasi yang benar dengan sesama dan tidak mudah melakukan penghakiman terhadap orang lain. Melainkan dengan rendah hati kita mau mengoreksi diri sendiri tanpa mencari-cari kesalahan orang lain, agar kita dapat dipakai Tuhan untuk menggembalakan dan memimpin orang-orang di dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, dalam hari-hari ini kita diperhadapkan pada situasi yang masih mencekam, masih mengkhawatirkan, dan sebagian orang masih dalam suasana cemas dan takut. Dan di suasana seperti ini memang ada berita-berita, ada perkataan-perkataan yang kita dengar, yang kita baca, dan seringkali membuat kita mungkin bisa bertambah cemas lagi, bisa bertambah khawatir lagi, bisa bertambah gelisah lagi. Dan di tengah-tengah situasi seperti inilah Tuhan memanggil kita untuk hadir sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat kita. Dan melalui bagian ini kita mau belajar, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mudah menghakimi. Sebaliknya, kita mau mengembangkan keramah tamahan satu dengan yang lainnya. Kita sebagai umat kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anggota gereja, kita mau hadir di tengah-tengah dunia ini supaya kita bukan menghakimi orang lain, tetapi kita mau mengembangkan keramah tamahan kepada orang lain. Bagian yang pertama ini dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Menurut ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dan memang lebih mudah kita melihat kelemahan dan melihat kekurangan, bahkan kesalahan orang lain. Perikop yang kita baca pada saat ini mengajar supaya kita tidak menghakimi. Tuhan Yesus melarang kita menghakimi. Bukan maksudnya bahwa kita tidak usah mempedulikan kesalahan orang lain dan mengoreksinya, atau membiarkan kesalahan mereka tetap ada pada mereka. Tetapi maksud Tuhan adalah bahwa kita tidak boleh menghakimi dengan menggunakan ukuran yang keras dan tidak bertujuan untuk memulihkan. Tuhan Yesus melarang kita menghakimi dengan standar ganda. Kadang-kadang kita melihat orang lain lebih bersalah dan kita menerapkan penghakiman yang keras dan kita merasa lebih benar. Ukuran yang rendah seringkali kita pakai untuk diri sendiri, sementara ukuran yang keras dan terlalu tinggi kita pakai untuk menghakimi orang lain. Dalam konteks masyarakat Yahudi, para rabi memperingatkan umatnya untuk tidak gegabah dalam menghakimi orang lain. Mereka mengatakan
orang yang menghakimi tetangganya dengan murah hati akan dihakimi dengan murah hati juga oleh Allah. Saudara, apa yang diajarkan ini benar, bahwa kita ingin diperlakukan dengan murah hati. Bahkan kita mengharapkan Allah bermurah hati kepada kita. Tetapi kenyataan yang terjadi di tengah-tengah penerapan ayat firman Tuhan ini adalah banyak orang yang menghakimi orang lain dengan keras. Para rabi mengajarkan hal yang indah, yang luar biasa, supaya kita menghakimi dengan kemurahan. Tetapi dalam konteks pelayanan waktu itu, Tuhan Yesus melihat keganjilan dan ketidakberesan di mana guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, mereka mudah sekali mengatakan penghakiman atau menghakimi orang lain dan mengatakan orang lain bodoh, orang berdosa, pemungut cukai. Mereka adalah gambaran-gambaran yang memang dalam segala kelemahan dan keberdosaan mereka, tetapi seringkali pernyataan ini dipakai untuk menggambarkan orang yang tidak layak. Mereka mudah sekali juga mengatakan dan menyamakan manusia dengan gambaran binatang yang tidak layak. Tuhan Yesus melalui bagian ini menegur dengan keras dan sekaligus memperingatkan umat warga kerajaan surga. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Bukankah kita tidak senang dihakimi? Bukankah kita senang menerima keramah tamahan orang lain? Bukankah kita senang kalau orang lain memikirkan hal-hal yang baik tentang kita? Karena itu kita harus berpikir sebaliknya. Daripada menghakimi, kita harus berpikir sebaliknya tentang orang lain. Kita harus memberikan keramah tamahan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang lain. Kita memberi dorongan, memberi nasihat, memberi semangat, respect kepada orang lain. Dengan demikian, kita dapat hidup damai sebagai tubuh Kristus, menikmati kemurahan kasih Tuhan, dan bertumbuh bersama dalam anugerah Kristus. Itulah yang Tuhan mau, anak-anaknya menjadi warga kerajaan surga dan saksi di tengah-tengah dunia ini, membawa damai, membawa kasih, terang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Daripada menghakimi, sebaliknya kita perlu mengembangkan keramah tamahan, respect, perhatian, dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang lain untuk mendorong mereka bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Bagian yang kedua yang perlu kita pikirkan dan renungkan di dalam bagian ini, ayat 3 sampai ayat 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara.
Bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menghakimi, tetapi kita bercermin kepada kebenaran Kristus, mengoreksi diri, sehingga kita dapat memperhatikan orang lain dengan cara yang berbeda, untuk menolong mereka, memimpin mereka kepada Tuhan. Jangan menghakimi, lebih baik bercermin pada kebenaran Kristus. Perbaiki diri, koreksi diri, agar kita mampu memperhatikan orang lain dan memimpin kepada Tuhan. Dalam bagian ini, Tuhan juga mengingatkan supaya kita tidak menghakimi, karena seringkali apa yang kita gunakan, penghakiman yang kita gunakan tidak benar. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menghakimi orang lain? Dalam sebuah tafsiran ada 3 alasan yang saya baca mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain secara gegabah. Pertama, kita tidak pernah mengetahui seluruh kenyataan dan pribadi orang lain sepenuhnya. Yang kedua, hampir tidak ada kemungkinan bagi siapapun untuk mengadakan penilaian atau penghakiman secara jujur dan objektif. Yang ketiga, tidak ada yang pantas untuk menghakimi dan menilai orang lain. Saudara, hanya orang yang tidak bersalah saja yang mempunyai hak untuk mencari kesalahan orang lain. Tidak ada seorang pun yang berhak menunjukkan kritik kepada orang lain, kecuali kalau ia sendiri melakukan secara lebih baik hal yang dikritiknya itu. Sebagian dari kita senang menonton olahraga, khususnya olahraga sepak bola. Ketika kita menonton sepak bola, ketika kita menyaksikan baik secara langsung di stadion maupun lewat siaran televisi, apa yang dilakukan seorang penonton sepak bola? Saudara, ini adalah gambaran yang mengilustrasikan bagaimana penonton atau para penonton sepak bola ini menjadi hakim. Kita sering menjadi penonton sepak bola dan menjadi hakim. Penonton adalah kritikus yang keras. Mudah sekali kita mengkritik, oh harusnya begini, oh harusnya begitu. Mudah sekali kita menunjukkan kesalahan pemain sepak bola. Oh, harusnya begini, harusnya begitu. Penonton adalah kritikus yang keras. Ia dapat melihat kelemahan dan kesalahan pemain. Tetapi bersama dengan itu kita juga dapat melihat bagaimana kalau penonton ini menjadi pemain, ia belum tentu dapat memainkan permainan tersebut dengan lebih baik. Ia memang komentator yang baik, tetapi pemain yang buruk, bahkan lebih buruk daripada yang dikritik. Saudara, ini ilustrasi yang menggambarkan ketika kita mengkritik orang lain atau menghakimi orang lain, Tuhan Yesus berkata, hakimi dulu dirimu sendiri. Lihat, di matamu ada balok. Mengapa engkau melihat serpian kecil atau selumbar di mata saudaramu? Dan engkau berkata, keluarkan selumbar di mata saudaramu. Saudara, ajaran yang Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita dari bagian ini
adalah supaya kita mengoreksi diri, bercermin kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, sebelum kita mengoreksi orang lain. Dan kita dipanggil untuk terus memperbaiki diri, supaya kita bisa memimpin orang lain, menggembalakan orang lain, dan memimpin mereka kepada Tuhan. Di dalam bagian ini dikatakan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saudara, frase mengeluarkan selumbar ini berkaitan dengan menggembalakan. Kita ingin melakukan supaya orang lain lebih baik, supaya orang lain lebih bertumbuh, supaya orang lain lebih maju. Tetapi dengan memperhatikan, dengan melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri, kita sebenarnya melakukan kesalahan yang besar. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1, kalau ada orang yang jatuh dalam kesalahan, orang yang rohani harus membimbingnya dengan roh yang lemah lembut, tetapi sambil terus menjaga dirinya supaya ia jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan seringkali kita berusaha menghakimi tanpa melakukan koreksi lebih dulu. Dan dari bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan supaya kita mengoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Dan baru setelah itu Tuhan dapat memakai kita untuk menggembalakan orang lain, untuk memimpin orang-orang lain kepada kebenaran dan kepada kasih karunia Tuhan. Bagian yang ketiga yang perlu kita renungkan, jangan menghakimi, tetapi gembalakan dengan kasih orang-orang yang di luar kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran. Di dalam ayat 6 dikatakan, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat 6 ini ditulis dalam perikop tersendiri, sepertinya terpisah dari perikop sebelumnya. Apa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Saudara, kalau kita perhatikan, ayat 6 ini masih dalam satu konteks di dalam pembahasan kita. Memang kelihatannya hanya sedikit hubungan dalam konteks menggembalakan orang lain. Dalam ayat 5 bagian akhir dikatakan mengeluarkan selumbar. Ini berhubungan dengan menggembalakan orang lain. Dan diteruskan dengan ayat 6 yang menjelaskan bahwa untuk menggembalakan memang kadang-kadang menghadapi kesulitan yang besar. Bahkan menghadapi situasi yang sepertinya menemui jalan buntu. Gambaran yang Yesus gunakan di sini adalah gambaran memberikan barang yang kudus kepada anjing, atau memberikan mutiara kepada babi. Ada beberapa
penafsiran dari bagian ini. Ada yang menafsirkan jangan memberitakan Injil kepada orang bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Jadi kebenaran ini menjadi eksklusif. Bagi orang-orang Yahudi kebenaran adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk orang asing. Apakah yang dimaksud demikian? Apakah Injil hanya untuk orang Yahudi atau Injil hanya untuk orang Kristen? Dalam konteks Matius pasal 28, bagian yang terakhir dari Injil Matius, justru Matius menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahkan ada amanat untuk memuridkan bangsa-bangsa dan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi kalau demikian, yang dimaksud ayat-ayat ini bukan dalam pengertian tidak boleh memberitakan Injil kepada orang-orang asing. Tetapi apa yang dimaksud di sini? Saudara, barang yang kudus dan mutiara memang adalah gambaran untuk kebenaran, untuk Injil. Dan mutiara menggambarkan tentang kata-kata yang berhikmat. Hikmat tertinggi ada di dalam Injil Kristus. Tetapi saya ingin menggambarkan dari sebuah penafsiran, kita bisa membuat atau menyejajarkan perkataan ini menjadi dua hal. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Kemudian yang kedua, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kita melihat kesejajaran. Kata memberikan sejajar dengan melemparkan. Kata barang yang kudus sejajar dengan mutiara. Kata anjing sejajar dengan babi. Tapi persoalannya, apa yang dimaksud barang yang kudus dan mutiara? Di dalam bahasa Ibrani, barang yang kudus dipakai istilah kados. Ya, kados. Dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf vokal, sehingga ditulis dengan huruf Q, D, dan SH. Mutiara dalam bahasa Aram itu adalah kadasa. Kadasa. Dan dalam konteks Ibrani ditulis dengan huruf yang sama. Itu berarti anting-anting yang ada di telinga. Tetapi di dalam Talmud, anting-anting di moncong babi memiliki arti sesuatu yang tidak cocok atau tidak pantas. Dalam pengajaran-pengajaran Yahudi di Talmud ada istilah anting-anting di moncong babi. Sesuatu yang tidak cocok, tidak pantas. Orang-orang tertentu tidak cocok, tidak pantas, dan tidak mampu untuk menerima berita kebenaran. Ada kendala-kendala, ada kesulitan-kesulitan besar untuk menangkap dan memahami. Jadi penekanannya di sini sebenarnya berbicara pada kesulitan praktis yang gereja hadapi, atau yang hamba Tuhan hadapi, atau yang pengkhotbah hadapi di dalam pemberitaan Injil. Ada orang-orang yang tidak dapat menerima kebenaran sampai sesuatu harus terjadi sebelum bisa diajar tentang kebenaran.
Karena itu, dari bagian ini kita diingatkan sikap kita kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Kita tidak dapat menghakimi mereka dan berkata biarlah mereka binasa. Tetapi ada tanggung jawab yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita menghadirkan damai dan terang Kristus di dalam tubuh Kristus maupun di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk tidak menghakimi, sebaliknya kita menggembalakan mereka dengan kasih. Saudara, adalah tidak fair kalau kita memakai ukuran kebenaran kita untuk atau digunakan untuk mereka yang hidup di luar kebenaran. Mereka belum mengenal kebenaran. Mereka belum mengenal Injil. Mereka belum mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Dan di dalam ketidaktahuan atau di dalam kesesatan, seringkali berita Injil tidak diterima. Bukankah dulu kita juga sama seperti mereka? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dulu aku adalah sama dengan mereka. Kita layak dimurkai, kita layak dihukum, kita layak mendapatkan murka Allah. Tetapi di dalam anugerah Yesus Kristus, di dalam karunia yang besar, karena Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi korban penebusan, disalibkan, darahnya dicurahkan menjadi pengampunan dosa kita. Dan kita baru memperingati dalam Jumat Agung dan Paskah minggu lalu. Dan oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita diampuni, kita dibenarkan, dan kita punya jaminan kalau nanti kita dipanggil Tuhan, kita masuk ke dalam surga. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Sementara kita menggunakan kebenaran, kita tidak boleh menggunakan kebenaran untuk menghakimi orang yang di luar kebenaran. Tetapi justru kita dipanggil untuk membimbing mereka, menggembalakan mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran dan menemukan anugerah di dalam Yesus Kristus. Hanya satu hal yang dapat kita lakukan. Kita menyerahkan mereka kepada Allah di dalam doa. Karena Tuhan yang sanggup menolong mereka yang mungkin masih keras hati, mereka yang mungkin masih mengejek, mereka yang mungkin masih menyia-nyiakan kasih karunia. Dan kalau kita mendoakan mereka, menggembalakan mereka di dalam doa-doa kita, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati. Dan supaya Tuhan mendatangkan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan mereka yang memungkinkan hati mereka terbuka kepada kebenaran dan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi ayat 6 masih dalam konteks kita tidak boleh menghakimi, apalagi mereka yang masih di luar
kasih karunia, tetapi kita menggembalakan mereka, menuntun mereka dengan kasih, mendoakan mereka, dan terus menyerahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita menemukan kebenaran dari perikop ini. Sebagai umat kerajaan Allah, kita dipanggil untuk membawa damai dan terang kasih Tuhan, baik di dalam jemaat maupun di tengah-tengah dunia sebagai kesaksian, supaya mereka mengenal anugerah Tuhan. Jangan menghakimi, melainkan kita perlu mengembangkan sikap yang sebaliknya. Jangan menghakimi, sebaliknya kembangkan keramah tamahan dan memikirkan kebaikan orang lain, apa yang baik, dengan menaruh respek, perhatian, dorongan semangat. Orang-orang boleh mengenal Tuhan. Jangan menghakimi, tetapi sebaliknya mari kita mengoreksi hati kita, mengoreksi diri kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan untuk memimpin orang-orang lain, menggembalakan mereka di dalam kebenaran. Jangan menghakimi, apalagi mereka yang di luar kebenaran, melainkan nyatakan kasih Tuhan, doakan mereka supaya mereka yang belum mengenal Injil menemukan kebenaran dan anugerah di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka boleh diselamatkan. Sebelum kita menutup dalam doa, ada tantangan dari firman Tuhan yang perlu kita lakukan sepanjang minggu ini. Mari kita menyatakan keramah tamahan kasih Kristus, memikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain, supaya mereka juga beroleh kasih anugerah Kristus. Dan sama seperti Tuhan Yesus, Juru Selamat, kita terus mencari dan mengupayakan supaya setiap orang menemukan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa agar orang yang masih menolak kebenaran Injil beroleh anugerah dalam Kristus. Mari kita memikirkan nama. Tulislah nama orang yang akan kita doakan, yang mungkin mereka masih menjengkelkan kita, mereka masih menyakiti hati kita, atau kadang-kadang kita mau katakan, udahlah, urusanmu. Atau kita cenderung menghakimi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, dengan lembut kita akan menggembalakan mereka dengan doa-doa kita. Mari kita menulis nama orang-orang yang perlu kita doakan, supaya mereka juga dapat menemukan anugerah Tuhan. Yang kedua, doakan terus dan sungguh-sungguh, supaya Tuhan menyatakan hal-hal khusus, peristiwa-peristiwa khusus, bahkan Roh Kudus bekerja, sehingga hati mereka terbuka untuk anugerah. Yang ketiga, nyatakan kasih dalam tindakan nyata. Daripada menghakimi, lebih baik kita menyatakan kasih melalui tindakan nyata kepada sesama kita, bahkan orang yang belum mengenal kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kepada kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam sikap menghakimi orang lain, tetapi sebaliknya supaya kami justru menaruh respek, menaruh keramah tamahan, dan membuka diri kepada orang lain, sehingga kami boleh menyemangati orang-orang di sekeliling kami
untuk terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah mengasihi kami, dan kami terus akan bercermin kepada kebenaran Kristus, supaya kami tidak jatuh ke dalam sikap menghakimi, tetapi biarlah kami bertumbuh di dalam roh dan di dalam anugerah-Mu, di dalam pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan, supaya kami juga dipakai untuk memimpin orang-orang lain mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya kami dipakai oleh Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mereka yang masih keras hati, bahkan mereka yang masih menutup telinga, bahkan mereka yang mungkin masih mencemooh kebenaran Injil. Kami berdoa, kiranya rahmat anugerah-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, membuka hati, menyatakan peristiwa-peristiwa khusus kepada mereka, supaya mereka melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dan mengasihi mereka. Ini doa kami bersyukur. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan sudah disampaikan, tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kebenaran yang kita hidupi hari demi hari. Tuhan memberkati dan melimpahkan kasih damai sejahteranya bagi saudara sekalian. Amin. Dengan berkaca kepada cermin Kristus, marilah kita sebagai orang percaya bangkit untuk menjadi saksinya kepada seluruh orang yang belum mendengar berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang memberikan kasih-Nya kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Kita naikkan pujian ini. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa lu sambut.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kami berdoa bahwa ibadah kita dapat menikmati ibadah yang telah kita lakukan, baik puji-pujian yang telah kita naikkan maupun firman Tuhan yang pasti berbicara kepada kita, sungguh menantang bagi kita ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami terus mendorong agar kita dapat terus aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja walaupun secara online. Di kelas-kelas sekolah minggu kita bisa berdiskusi. Ada juga jam doa melalui online dan informasi akan diberikan melalui grup-grup WA. Kita akan ada grup-grup diskusi, ada doa berantai dan doa bersama. Mari kita dapat memperhatikan informasi itu dan kita dapat melihat informasi itu dan kita bisa terlibat dalam itu. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita dapat membagikan sembako kepada tetangga-tetangga sekeliling kita. Dan kita akan melakukan itu Senin, Selasa, dan Rabu. Kita berdoa supaya distribusi dari sembako yang telah terkumpul dapat berjalan dengan lancar, dengan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan doanya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dalam distribusi ini, bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu masing-masing, atau bisa juga menghubungi nomor sekretariat untuk bisa mendaftar. Terima kasih lagi atas segala partisipasinya. Kami juga terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi dalam ibadah melalui persembahan dan persepuluhan dan juga persembahan khusus dapat memberikan ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memiliki semangat di dalam Tuhan. Setiap hari kita terus mengikuti bacaan firman Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama-sama dalam firman Tuhan. Dan kita bertumbuh bersama-sama, kita ada banyak waktu di rumah, mungkin itu adalah saat yang indah kita bisa baca firman Tuhan bersama-sama, secara pribadi untuk bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya secara online. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kami yakin bahwa Engkau menginginkan yang terbaik saja bagi kami. Kami bersyukur atas ibadah yang dapat kami jalankan. Dan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami ingin serahkan kekhawatiran kami, kalau ada Tuhan, ketidakpastian akan masa depan kami, ketidakpastian di dalam pekerjaan kami. Kami ingin serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam kesehatan kami, bagi kami bergumul dalam kesehatan. Kami ingin merasakan damahan, pertolongan yang daripadamu. Atau kalau ada keluarga kami juga yang lemah tubuh, yang sakit, kami mohon penguatan yang daripadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami terus memberikan masa depan kami kepadamu. Sehari demi sehari, kami ingin berpegang kepadamu ya Tuhan. Kami yakin Kau Tuhan Allah yang lebih berkuasa daripada segala apapun juga. Dan Kau akan memberikan dan menyatakan rencanamu Tuhan dari semua perubahan, tantangan, dan virus yang harus kami hadapi ini Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan daripadamu Tuhan. Pagari kami ya Tuhan dari segala macam mara bahaya, serangan iblis, godaan, segala macam sakit penyakit, virus, bakteri. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami dapat melihat pertolongan dan perlindungan-Mu. Sehingga hidup kami dapat kami baktikan kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan, pakailah kami dalam kesempatan yang ada ini. Setiap harinya Tuhan, biarlah kami dapat terus menjadi saksi-Mu dalam setiap komunikasi kami, melalui berbagai macam media kepada orang-orang sekeliling kami. Tolong kami untuk dapat terus mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas saat ibadah yang dapat kami lakukan. Kami persembahkan semua yang telah kami lakukan ini Tuhan. Doa kami Tuhan semuanya ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu saja. Karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang kasih Tuhan, inilah perintah Tuhan kepada kita, amanat agungnya yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih atas partisipasinya dalam ibadah online ini. Minggu depan kita akan kembali secara online beribadah bersama-sama, juga hari Rabu untuk jam doa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat berdoa bersama
semua dilakukan secara online. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus berkati.